Jadi logika kita tuh menolak keras apa yang dinyatakan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah mengklaim bahwasanya itu adalah murni bencana alam. Ini karena curah hujan ekstrim. Ketika ada yang menganggap bahwasanya ini bencana alami gitu kan, itu dapat dipastikan logikanya nggak sehat gitu kan. Kalau logika sehat, logika orang normal lah, ya jelas itu ulah tangan manusia gitu. Fakta juga menunjukkan, masa banjir segitu besar, apa kayu sebesar gimana sih, segini mungkin ya, gede gelondongan itu sampai hanyut gitu, ada nomornya lagi, Rapi banget ya. rapih banget. Jangan nyebutnya manusia, tangan manusia yang serakah aja. Karena kan ibaratnya mereka yang serakah, yang Kita yang kenanya, merasakan. iya yang kena dampak buruknya warga-warga yang malah nggak tahu gitu. Merekanya lari. Iya, merekanya dapat enaknya aja gitu kan, dapat alamnya, dapat Iya, duitnya, iya. kita dapat lumpurnya doang. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Jebret, jeda berpikir reflektif total. Baik, pada malam hari ini, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa yang sedang panas, ya kan? Yang sedang viral, yang wah gitu loh, yang terjadi di daerah Sumatera, yang menimpa saudara-saudara kita gitu kan. Dari peristiwa tersebut menimbulkan banyak sekali tanggapan, ya. Ada yang menganggap bahwasanya tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu loh. Yaitu tentang bencana alam, ya longsor, banjir dan sebagainya yang terjadi di Sumatera. Oke, tidak lupa pada malam hari ini kita ditemani oleh Kang Insan, ini Kang Nyamar. Kang Zam-Zam gitu kan. Jadi bencana alam yang terjadi di Sumatera itu terjadi ketika akhir-akhir bulan November ya kan. Di situ juga curah hujannya itu besar gitu kan. Kemudian terjadilah bencana alam seperti longsor gitu kan, kemudian banjir, sampai banyak korban jiwa gitu kan. Korban jiwa. Cuman ini perlu kita bahas gitu loh. Apakah ini hanya sekedar bencana alam, murni alam gitu kan? Tapi dari bukti-bukti itu menunjukkan, contohnya gini loh, ada masa bencana alam tapi ada gelondongan kayu gitu kan. Nah, ini perlu kita bahas gitu kan. Apakah memang bencana alam ini adalah alami dari hujan misalkan, ataupun karena ulah tangan manusia. Nah, kita akan bahas pada video hari ini gitu kan. Kira-kira gini kan teman-teman semua, Kang Zam-Zam, Kang Insan gitu kan, kira-kira dari bencana alam yang terjadi di Sumut ini ada apa gitu di baliknya? Apakah memang natural karena alami ataupun karena ulah tangan manusia gitu kan? Nah, silakan Kang Insan. Nanti giliran Kang Zam-Zam ya. Pasti udah diborong sih jawabannya. Waduh. Oke, baik. Oke. Tentu pertanyaan ini sudah banyak sekali dilontarkan oleh beberapa pihak dan tentu sudah ada jawaban demi jawaban dari berbagai perspektif pandangan para aktivis akademisi di bidang-bidang mereka tertentu atau mungkin di bidang lingkungan khususnya. Mungkin kita ataupun dari saya sedikit menambahkan saja sebetulnya apa yang terjadi di Sumatera Utara, Medan, Aceh dan yang daerah-daerah Sumatera intinya. Apakah memang itu murni bencana alam atau memang ada campur tangan manusia yang merusak di balik itu semua? Tentu kita tahu banjir demi banjir itu terjadi khususnya di Sumut, terus diikuti longsor. Tadi sampaikan juga ada kayu gelondongan yang notabene itu nggak mungkin dia bunuh diri massal istilahnya. Ada yang lagi bilang, rapi lagi kan? masa rapi itu masa Betul. Jadi Betul jenis kayu yang kalau kita lihat lah banyak itu di media sosial, jenis kayu yang ikut hanyut dalam banjir itu sangat rapi. iya rapi. Dan ada nomor-nomornya di situ, Nah, nomor itu 1, 2, dan prakteknya. 3. Jadi logika kita tuh menolak keras apa yang dinyatakan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah mengklaim bahwasanya itu adalah murni bencana alam. Ini karena curah hujan ekstrim. Padahal seperti yang kita sudah tahu semua bahwa ada salah satu mahasiswa dari ITB namanya Mas Alpin yang dia menyanggah bahwa bencana alam ya salah satu penyebab daripada banjir di Sumatera itu akibat siklon tropis Senyar gitu. Tentu itu
Apa tuh? Biasanya asli. Bisa dijelaskan Nah, nggak? siklon tropis Senyal itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Alvin itu adalah sebuah fenomena badai besar, itu kan badai di tengah laut, Mm-mm. dan tentu itu tidak masuk atau tidak pas karena apa? Karena kondisi Indonesia itu di bawah garis khatulistiwa. Ya. Itu tidak akan se ekstrim itu. Tapi yang menjadi kendala ketika ada siklon tropis Senyal itu terjadi, itu mungkin lebih ke arah stabil. Yang menjadi kendalanya adalah penyerapan daripada air itu di tanah. Penyerapan air lewat tanah itu. Nah, kita tahu di Sumatera, di Medan dan di daerah Sumateranya itu penyerapan tanah terhadap air itu sangat minim sekali. Karena apa? Karena tadi banyak hutan yang digunduli, Iya, benar, deforestasi benar. besar-besaran di sana. Maka itu yang menjadi penyebab utama banjir itu bukan karena hujan ekstrim, tapi karena Ulah kesalahan tangan manusia. ulah tangan manusia. Mm-mm. Dari mulai tingkat pemerintahan hingga pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah gitu. Jadi Dalam secara menangani problem ini. logika sehatnya nggak mungkin gitu loh. Logika saya itu udah benar-benar nggak mungkin kalau Nggak ini kita mungkin sebut sebagai alami gitu. bencana alam Mungkin alami. kalau alami oke hujannya doang. Iya. Ya kan? Hujannya doang. Tapi gitu kan. selama kalau sederas apapun hujan, Mm-mm. tapi kalau daerah yang menjadi titik hujan itu penuh dengan pohon, lebat dengan pepohonan, Bukan pohon sawit ya. bukan pohon sawit, Bukan tapi pohon sawit. pohon-pohon yang betul pohon itu kan Heeh. yang memiliki akar saling keterikatan satu sama lain. Kan daun, Karena kita tahu daun ya, ke pohon kan. Mm. kalau pohon sawit itu dia akarnya cuman menjulang sekitar Rambutan beberapa ya. meter saja, 1 sampai 2 meter saja, berbeda dengan jenis pohon yang lainnya, Mm-mm. pohon beringin ataupun dan sejenisnya lah, Mm-mm. yaitu mengakar sampai hampir puluhan meter ke dalam. Yang memang pohonnya itu daya serapnya kuat. Daya serap gitu. ada itu banyak gitu. Hmm. Mungkin kita pun melihat banyak di video-video beredar pohon yang sudah tua ditebang dan itu menghasilkan banyak air di dalamnya. Iya, benar. Karena apa? Karena penyerapan demi penyerapan yang terjadi dari pohon tadi. Maka se-ekstrim apapun hujan, tapi kalau daerah yang menjadi ini kita berbicara di Sumatera, kalau hutan itu mereka banyak pohonnya, tentu daya serap air pun banyak gitu. Iya, Tidak iya, iya. akan menyebabkan banjir se-ekstrim sekarang. Benar. Jadi itu logis sekali gitu. Bahwa Logika sehatnya emang nggak logika sehat mungkin itu nggak gitu mungkin ya. bencana hanya sekedar bencana, tapi ada campur tangan manusia di situ. Jadi yang menganggap bahwasanya ini bencana alami, ya jadi teman-teman itu logika sakit Betul. gitu, logika sakit, logika orang bodoh gitu. Ya. Heeh. Kita apalagi kita Gen Z ya, hari ini kita Mm-mm. Gen Z dipenuhi dengan banjir banjir informasi di media sosial gitu kan. Kita udah tahu lah, kita udah bisa melihat fakta sesungguhnya dari apa yang terjadi di sana gitu. Mm-mm. Kita gunakan logika akal sehat kita terkait Iya. apa yang terjadi di sana, apakah betul itu bencana alam atau ada campur tangan manusia. Oke. Jadi teman-teman dapat disimpulkan ketika ada yang menganggap bahwasanya ini bencana alami gitu kan, itu dapat dipastikan logikanya nggak sehat Ya. gitu kan. Kalau logika sehat, logika orang normal lah, ya jelas itu ulah tangan manusia gitu. Fakta juga menunjukkan masa banjir segitu besar, apa kayu sebesar gimana sih? Ya, Segini mungkin ya gede, gelondongan itu sampai hanyut gitu. Ada nomornya lagi. Rapi banget ya. Rapih banget. Hmm. Nah, jadi kalau menurut Kang Zamzam gimana nih? Apakah sama gitu? Apakah ada sanggahan? Mungkin ada beda dikit. Ada beda dikit. Silakan. Kalau menurut Anies ya, Hmm. bencana alam tuh ada murninya. Kayak contoh misalkan gempa bumi nih. Mm-mm. Kan kalau gempa bumi kan ada pergeseran lempeng tuh. Iya. Itu pasti nggak ada dong campur tangan manusia ya kan. Oh, iya. Nah, terus apalagi misalkan Gunung meletus. gunung meletus ya kan. Itu juga nggak mungkin kan ada Oh. campur tangan manusia. Tapi yang kita soroti ini terkait Yang dengan soroti bencana banjir nih. Banjir kan semut. pasti paling sering banget kan ya. Iya. Terus banjir juga kan dari murninya tuh hujannya itu kan. Hujannya. Hujan Volume hujannya Ya. itu kan naik terus gitu Terus kan, volume airnya. perubahan cuaca, perubahan iklim kan dari panas ke hujan jadi hujan deras gitu kan. Nah, yang dipermasalahin itu dari hujan deras ini kenapa bisa banjir gitu kan. Nah, itu yang dipermasalahin yang orang-orang banyak nanya gitu kan. Sebenarnya dari banjir ini kan hujan itu kan hujan kan murni kan. Murni emang murni bencananya murni gitulah. Nah, Iya. yang ditanyakan ada campur tangan manusia atau enggak? Ya ada pasti. Kenapa ada campur tangan manusia di bencana ini kan? Contohnya tadi ketika batang kayu hanyut, ada nomornya gitu kan. Seperti Nah, itu. Ya. Nah, Terus? jadi kan tadi pertanyaannya ada campur tangan manusia atau enggak? Iya. Ada kan. Kalau nggak bakal terjadi banjir bandang kalau
hutan aja nggak Lindungi. digundulin. Oh. Nah terus nggak, sebenarnya kan ini udah dibahas lah, aneh Oh. agak melebar kan, orang banyak yang bilang kita juga nikmatin kok hasil dari apa, Dari tambang, pembabatan ya hutan. bukan pemotong lah, kayak pemotongan pohon lah, Heeh. ya tebang pohon. Ya kita emang nikmatin, kayak meja kan rata-rata dari kayu, kursi kayu ya kan di sekolah. Nah emang nambang tuh boleh kok, boleh, nggak ada yang larang, penambangan tuh boleh. Jadi ingat perkataan Pak Bahlil gitu loh. Apa? Negara maju itu pernah menambang gitu Iya, loh. boleh. Membabat hutan Iya, iya. gitu. Nah Yang jadi pertanyaan, dirasakan Iya. oleh masyarakat enggak hasilnya Nah. gitu kan. yang jadi permasalahannya itu dia udah nambang, Mm-mm. direboisasi lagi, nggak ditanam lagi, nggak Nggak itu ditanam pohonnya. lagi. Iya kan, Indonesia juga termasuk negara kedua di dunia yang kehilangan apa, Hutan. hutan tropisnya sebanyak 10,5 juta hektar tuh, bayangin. 1.000 hektar aja udah luas banget, ini Iya, 10,5 juta hektar gitu kan. Jadi Justru penting ya yang iya, namanya penting. hutan. Hutan kan paru-paru dunia iya, gitu loh. pasti. Jadi Dan nggak bisa kalau bilang- lepas gitu kan. Bilang menambang itu bagus apa enggak, sebenarnya bagus kan, ada manfaatnya juga kan, kayak kita bisa jadi kursi atau apa, cuman ada kayak nggak berlebihan, terus ada gimana kita reboisasi lagi, kita tanam Iya, lagi pohonnya, iya, biar iya. tumbuh lagi, biar bagus lagi kan. Ada yang tahu gak kalau pohon itu, satu pohon itu bisa nampung sehari nih ya, sehari itu bisa nampung air sekitar 100 sampai 500 liter. Bayangin kalau pohonnya ada ribuan atau puluhan ribu, kan udah bisa jutaan liter air. Nah itu bisa mencegah banjir gitu. Nah Iya. kenapa banjir, berarti orang-orang jangan nyebutnya tangan manusia yang serakah aja. Karena kan ibaratnya mereka yang serakah, yang Kita yang kenanya merasakan. dia yang kena dampak buruknya warga-warga yang malah nggak tahu gitu. Merekanya lari. Iya, merekanya dapat enaknya aja gitu kan, dapat alamnya, dapat Iya, duitnya. iya. Kita dapat lumpurnya doang kan, tai-tainya doang. Nah gitu. Jadi teringat dengan perkataan Gus Ulil. Kenapa Anda menginginkan ekosistem itu kembali gitu? Wah, si mulut lempeng Kalau- itu. Kalau kayak kita kaitkan dengan kejadian sekarang, itu menunjukkan pertanyaan yang menunjukkan bahwasannya dia itu bodoh gitu loh. Tolol banget sih. Iya, bener. Lucu juga ya Masa- statementnya ya. Masa nanya gini loh, kenapa ekosistem ini kamu itu pengen balik lagi gitu ekosistemnya? Ya jelas untuk kita juga kan ekosistemnya kan. Betul. Ya kan? Pertanyaan Masa banyak sebenarnya. pertanyaan seperti itu dilontarkan gitu kan? Ya Lucu jelas sih. itu menunjukkan kebodohan dia lah gitu kan. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, kalau kita lihat kejadian, ya kan, sudah memakan korban jiwa yang Hampir 1.000 lah ya, hampir 1.000. yang begitu Harus. banyak. Kemudian update terbaru di Aceh itu seperti kota zombie ya kan. Mulai Iya. muncul mayat-mayat gitu kan, Bau busuk katanya. bau busuk, kemudian Orang pokoknya pada menyerah lah. kacau lah semua ya kan. Nah, Chaos kan. kalau kita lihat akar permasalahannya ini di mana ini Kang gitu kan. Dengan kasus yang sedang panas ini. Gitu kan. Betul, sebetulnya kalau kita berbicara tentang akar permasalahan daripada banjir itu sendiri, mungkin yang pertama ialah kebijakan daripada pemerintah itu sendiri. Iya. Kebijakan daripada memberikan izin kelola tambang, Penambangan ya. kan. Karena kita tuh banyak perusahaan-perusahaan, kalau nggak salah ada sekitar 77 perusahaan besar yang dia memiliki andil dalam bencana banjir yang memperparah kondisi di Sumatera itu. Jadi ada 7 perusahaan ibaratnya besar. dia yang nambang lah ya. Nah, tentu pemerintah tuh kurang menetapkan regulasi terhadap mereka. Tidak ada pengawasan secara intensif, Kurang ketat. tidak kurang ketat gitu kan. Dan tentu dari penambangan maupun pembalakan hutan itu tadi harus dipertegas lagi, tidak ada regulasi atau pengawasan yang ketat. Iya. Itu pun mencakup daripada alutsista daripada pemerintah seperti TNI, Polri dan yang lainnya. Itu Ya, mereka kalau juga ikut andil dalam proses tadi gitu kan, masalah perizinan dan pengawasan akan pertambangan ataupun pembalakan hutan yang terjadi di hutan di Sumatera itu. Iya. Jadi yang pertama itu dari kebijakan pemerintah. Coba kalau pemerintahnya tegas itu kan, tidak memberikan izin sembarangan terhadap perusahaan-perusahaan besar swasta Iya. yang mereka luar biasa mengeruk demi mengeruk apa yang ada di bumi kita Indonesia, itu yang pertama. Terus yang kedua ialah dari tanggap banjir sebetulnya.
karena persoalan hari ini kan sudah terjadi nih banjir nih. Kan Iya. udah hampir beberapa satu pekanan kurang lebih atau mungkin lebih dari sepekan ini. Nah, pemerintah tuh kurang tanggap gitu dalam menanggapi bencana ini yang terjadi. Malah yang masyarakat terjadi di duluan ya. Aceh gitu kan. Masyarakat bantu Sebetulnya ya yang lebih lucu itu presiden galang donasi gitu kan. Sebetulnya kemana Iya. uang pajak kita? Iya. Ada uang dari hasil mengalir. penebangan hutan ini kemana Semua, gitu ya. loh. Itu yang sebetulnya kita pertanyakan hari ini. Malah masyarakat bantu Presiden masyarakat. galang donasi, banyak pemerintah yang turun ke lapangan yang malah mereka Malah nyari foto suara, malah apa menunjuk seolah-olah kayak Pak ada yang angkat berat. itu banyak angka kocak lah gitu udah Iya. media kan. Sandiwara ya. Banyak sandiwara sekali Iya. ketika pemerintah turun ke lapangan itu. Dan sampai hari ini pun pemerintah belum mampu untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional, benar-benar. Ada apa ya Karena kira-kira? apa? Yang pertama, karena kalau misalkan banjir di Sumatera itu ditetapkan sebagai Bencana bencana nasional, yang pertama tadi semua anggaran negara itu bakal terfokus ke sana. Yang pertama, anggaran negara bakal terfokus ke sana, terus yang kedua bakal ada audit besar-besaran terhadap pemerintah daerah. Iya. Dari mulai RT, RW, Kades dan sampai ke tingkat bupati gitu kan atau gubernur gitu. Itu pasti akan diaudit habis-habisan. Maka kan ketika diaudit akan kelihatan tuh siapa yang perusahaan-perusahaan Ikut ilegal andil. yang memiliki izin. Itu bakal kelihatan. Tentu itu bakal berdampak terhadap mereka gitu. Itu pasti sangat luar biasa. Dan alasan yang ketiga itu tadi pemerintah terlalu kaku. Dengan apa? Dengan regulasi yang ada gitu. Jadi seolah-olah regulasi peraturan itu lebih penting daripada kondisi rakyat yang hari ini terjadi di sana. Jadi kayak kaku banget sih lu harus ngikutin peraturan padahal ini lagi bener-bener kondisinya lagi kacau gitu kan, lagi Kritis chaos banget banget ya. di sana. Kita lihat dari postingan demi postingan dari teman-teman relawan di sana, itu mobil di atas mobil, itu bagaimana? Truk kan? di atas truk tuh. Terus di atas truk, terus rumah yang udah kelelep sama tanah, itu kan luar biasa. Terus banyak juga orang-orang yang memang daerah-daerah yang terisolasi yang sampai detik ini belum mendapatkan pasokan makanan, belum mendapatkan penanganan seintensif, gitu kan, belum ada obat-obatan dan lain sebagainya, itu masih kurang. Dan yang lebih lucu lagi itu apa? Banyak negara-negara seperti Jepang, Amerika, Malaysia. Arab Saudi, mereka tuh siap untuk memberikan bantuan terhadap korban bencana itu, tapi Masa pemerintah luar tidak duluan ya? mau. Luar duluan ya. Pemerintah Indonesia tidak mau untuk Menerima. membuka jalan akses bagi negara-negara tadi gitu kan. Jadi kemana? Jadi kayak Israel gitu kan. Ketika Nah, itu dia. ada yang mau donasi negara-negara tapi aksesnya ditutup gitu loh. Apakah pejabat ini sama dengan Israel gitu kan? Sama lah. Sekali Sama dulu juga. kita hari ini ya. Heeh. Gitu kan. Jadi bikin bingung gitu. Betul. Bikin bingung. Ini bencana skalanya udah besar banget gitu kan. Hmm. Skalanya udah makan beberapa kota, korban juga banyak. Bahkan Aceh itu seperti kota zombie gitu kan. Iya. Tapi tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional gitu. Seolah-olah ingin dihapuskan, seolah-olah kayak Malu gitu. Aib. bencana kemarin lah, ya udah lupain aja gitu loh. Menurut mereka aib. Intinya lebih ke kebijakan dari pemerintah itu sendiri sebetulnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau semisal seawal itu memang tidak ada perizinan tambang ilegal atau perizinan besar-besaran gitu kan, kita banyak lah. Sebetulnya banyak itu kan tadi kalau dikerucutkan tuh ada 7 perusahaan besar ya. Itu kan kalau dikerucutkan. Berarti kan sebelumnya ada banyak perusahaan yang memiliki izin tambang, pembalakan, deforestasi besar-besaran. Itu daripada pemerintah sebetulnya yang punya wewenang tadi yang bisa memberikan keputusan ini jalan ataukah tidak, itu dari pemerintah. Kalau pemerintah tegas, dia amanah terhadap menjaga lingkungan, maka bisa dipastikan itu tidak akan terjadi. Benar. Kalau menurut Kang Zamzam gimana? Sistem. Sistem ya. Iya, udah. Langsung ke sistem ya. Langsung udah. Gimana? Karena- Tolong jelaskan. Soalnya kan kalau di Islam hasil dari bumi semua kan nggak boleh dikelola sama swasta. Sama swasta ya. Iya, udah. Beres sistem aja, salah langsung. Jadi sistem. Jadi aja sistem udah. yang digunakan hari ini sistem apa? Demokrasi. Demokrasi, kapitalis gitu kan. Kapitalis ya. Karena apa ya? Orang-orang swasta, segelintir orang yang menguasai Iya. hutan, itu kan hutan ya kan. Iya, hutan. Sedangkan hutan itu hasilnya emang harus untuk dibagi rata gitu Iya. pada masyarakat gitu. Dan dikelola sama pemerintah bukan Hmm. swasta. Iya. Itu yang menimbulkan Iya. dasar dari kerusakan yang terjadi di alam Sumatera, ya kan, yang mengakibatkan longsor, banjir dan sebagainya. Jadi itu teman-teman. Dan yang terakhir, ya kan, gimana nih solusi
untuk mengatasi baik itu jangka pendek ataupun jangka panjangnya menurut Islam gitu kan, yang nantinya nggak mungkin lah bakal terjadi lagi nanti sama saudara-saudara kita yang di sana. Jadi Kang Insan gimana nih Oke. Untuk apa terkait apa tadi solusi? terkait dengan solusi dari Islam Solusi gitu kan? Islam, ya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewanti-wanti kita ya dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an yang berbunyi telah nampak gitu kerusakan di darat maupun di lautan Ya. yang disebabkan oleh tangan manusia. Nah, tentu dari ayat itu tuh jelas sekali bahwa kerusakan itu terjadi karena ulah tangan manusia, dari kebijakan, dari keputusan, dari sistem yang salah arah. Nah, dari betul. Jadi itu sudah jelas. Yang pertama, manusia lah yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Apalagi mereka yang punya wewenang kebijakan, yang punya regulasi tadi, yang bisa menentukan ini jalan ataukah tidak. Iya. Tapi mereka malah membiarkan itu semua terjadi, memberikan izin sembarangan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Allah SWT sudah mewanti-wanti bahwa kerusakan yang terjadi itu atas ulah Tangan manusia di darat dan di laut di darat ya. dan di laut, kebijakan demi kebijakan. Dan penetapannya itu sangat insentif sekali gitu yang terjadi hari ini. Dan kalau Islam memandang tadi kepemilikan itu kan ada 3, ada kepemilikan umum, di sungai, hutan, tambang, itu kepemilikan umum tuh. Ada kepemilikan negara yang dimana negara itu menjadi yang punya, yang mengatur itu semua, yang mengelola, bukan swasta. bukan swasta. Nah, yang ketiga itu ada kepemilikan individu. Kepemilikan individu ialah kepemilikan yang tidak dimiliki oleh yang tidak bersangkutan dengan kepemilikan umum lah. Nah, tentu ketika regulasi itu ditetapkan, ketika negara hari ini tahu akan kepemilikan tadi yang sudah Islam sebutkan, maka tidak akan terjadi timpang tindih yang ada. Tidak akan ada swasta yang bercokol, yang menguasai tambang, yang menguasai lautan, yang menguasai hutan di Indonesia, tidak akan ada. Karena hakikatnya tadi negara itu hadir untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia hari ini, yang hasilnya tadi akan dikembalikan oleh rakyat. Dan negara hanya mengambil, tidak ada untungnya buat negara, hanya mengambil Mengambil merakyat lagi. buat produksi doang itu, ngambil buat produksi doang, buat gaji orang itu, buat gaji karyawan. Tapi hasil sepenuhnya itu 100% dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, Bukan rumah ngambil sakit, buat diri gitu sendiri kan. ya. Ya, pendidikan gratis, buat rumah sakit gratis, Makan gratis juga. infrastruktur pembangunan dan yang lainnya gitu, bukan MBG ya, beda lagi. Nah, jadi yang harus kita pahami itu tadi bahwa dari ketika pemerintah hari ini dia bisa menjalankan tupoksinya, tugasnya yang bisa membedakan mana kepemilikan umum, kepemilikan individu dan kepemilikan negara, maka bisa meminimalisir terjadinya timpang tindih kebijakan di antara pemerintah hari ini. Ini menambahkan ya, ada salah satu ayat ya kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau misalkan suatu kaum itu nggak mau ngubah keadaan, ya Allah juga nggak bakal mau gitu kan. Ini pun yang terjadi gitu kan oleh negara kita gitu kan. Ketika yang memang visi misinya kan Indonesia Emas gitu kan, Indonesia Emas. Tapi dengan kelakuan para pejabat, oknum-oknum pemerintah ya melakukan penambangan besar-besaran dan akibatnya untuk masyarakat juga. Justru ini bertolak belakang dengan visi misi tadi, dengan slogan tadi, Indonesia Emas. 2000 berapa itu? 2000 sekian lah, nggak bakal terjadi. 2000 berapa? 2045 emas. Generasi emas, 2045 emas gitu kan. Sekarang cemas. Tapi kalau dilihat-lihat dengan kejadian yang terjadi di Indonesia dan ditarik ulur adalah akar permasalahannya oleh pejabat juga, oleh oknum-oknum juga, hasilnya untuk dia. Kayaknya enggak dulu deh kayaknya. Katanya omong-omong gitu kan. Masa gitu kan dia yang melakukan kerusakan gitu kan, ngomong Indonesia Emas gitu kan. Sedangkan hasilnya juga enggak untuk kita gitu loh. Betul. Seperti itu. Kang Samsam, ada yang mau ditambahkan terakhir? Solusi dari Islam? Solusi dari Islam, Jokowi. Itu solusi dari Islam. Oke. Jadi teman-teman, itulah cerita-cerita atau pembahasan kita pada malam hari ini, singkat, tapi mungkin teman-teman bisa mengambil manfaat dari video kita, dari obrolan kita yang santuy tapi kritis lah gitu kan.
Barangkali mungkin ada kesalahan dari saya, Kang Zamzam, Kang Insan. Mohon dikoreksi. Silahkan Banyak sih komen di salahnya. bawah. Dan yang terakhir silahkan Kang Insan closing statement. Kalau statement tentu alam itu dia bekerja sesuai dengan jalannya, dan yang membuat kerusakan itu terjadi ialah karena manusia yang tidak amanah. Maka kita perbaiki dulu pola pikir kita sebagai manusia, apalagi orang yang memiliki kebijakan yang mampu mengeluarkan kebijakan yang nantinya berpengaruh terhadap kehidupan kondisi masyarakat kita hari ini. Tentu dari sistem pun itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan sistem hari ini itu menjadikan lingkungan itu sebagai komoditas, bukan sebagai amanah. Kalau negara sistem hari ini menjadikan lingkungan atau hutan itu sebagai amanah, itu kan termasuk tambang yang lainnya, maka tentu dia tidak akan ada yang namanya deforestasi besar-besaran. Benar. Izin tambang yang ilegal maupun yang ilegal gitu, itu tidak akan pernah terjadi ketika pemilihan itu amanah terhadap apa yang dia miliki hari ini. Itu tentu bisa berdampak kalau disalahgunakan, dampak negatif terhadap masyarakat kita hari ini. Oke, udah Udah. itu aja. Dan yang terakhir kita sama-sama slogannya nunjuk ke kamera. Siap. Jebret. Oke. 1 2 3 jebret.